Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Susi Agustina, perwakilan dari kelompok 6 kelas 1E Sarjana Kebidanan Ahli Jenjang semester genap. Di sini saya akan mempresentasikan tugas kegawat daruratan obstetrik neonatal dengan dosen pengampu Dr. Intan Renata Sitonga, spesialis obstetrik ginekologi konsultan, magister kesehatan. Tugas ini disusun oleh Damalia Hertati Romasta, Cheryl Esperensmoy, Susi Agustina, Rosrinawati, Ade Rizky Yulianti, Eva Hawayani, dan Reni. Di sini saya akan membacakan terlebih dahulu kasus yang diberikan oleh dokter. Wanita 35 tahun, G2, P1A0, hamil 9 bulan, dibawa keluarga ke rumah sakit dengan tekanan darah 160/100, mules-mules sudah dirasakan, ketuban pecah sejak 3 jam yang lalu, gerakan anak masih dirasakan, lab protein urin +3 saat diperiksa obstetrik, TFU-nya 32 cm, hisnya 3 kali dalam 10 menit 40 detik kuat, BCA-nya 144 kali per menit reguler, dan pemeriksaan dalam sudah ada pembukaan 10 cm kepala di stasiun 2. Berikut adalah penugasannya. Buatlah pengkajian pasien dari identitas keluhan utama, anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan obstetrik, diagnosa, pemeriksaan penunjang, usulan pemeriksaan, penata laksanaan pasien. Di sini saya membuat identitas Nyonya RA, usianya 35 tahun, agamanya Islam, pendidikan S1, pekerjaan karyawan, suku bangsa Sunda, golongan darahnya O, alamat Jalan Kembar Baru nomor 2. Sedangkan suami Tuan AF, usianya 40 tahun, Islam, pendidikan terakhirnya S1, pekerjaannya karyawan juga, suku bangsa Sunda, golongan darah O, alamat Jalan Kembar Baru nomor 2. Di sini kita mengkaji, yang pertama adalah keluhan. Keluhannya itu terasa mulas-mulas dan ketuban sudah pecah sejak 3 jam yang lalu. Lalu kita buatlah anamnesa, dapatlah anamnesa G2 P1A0, hamil 9 bulan, dibawa ke rumah sakit dengan tekanan darah 160/100, mules-mules sudah dirasakan, ketuban sudah pecah 3 jam yang lalu, dan gerakan anak masih dirasakan oleh ibu. Pada soal tersebut, kita mendapatkan pemeriksaan fisik dan obstetri, yaitu tekanan darah di 160/110, TFU-nya di 32 cm, his 3 kali 10 menit 40 detik kuat, PGA-nya di 144 kali per menit reguler, pemeriksaan dalam, vagina tidak ada kelainan, tidak ada keluhan, pembukaan 10 cm, kepala di stasiun. Pemeriksaan penunjang, laboratorium, protein urin +3. Lalu diagnosa yang kita dapat dari soal tersebut yaitu G2 P1A0, gravida 38-39 minggu, infartu kala 1, fase aktif dengan PEB, preeklamsia. Usulan pemeriksaan yang harus dilakukan itu CBC, hematologi lengkap, BTCT, HIV program, HBsAg, golongan darah, urin analisa lengkap, swab antigen, dan PCR SARS-CoV-19 karena kita sedang di era pandemi. Lalu penata laksanaan yang kita lakukan, yang pertama adalah observasi ketat his, DJJ, dan pengeluaran per vagina dengan BP monitoring. Lalu yang kedua, berikan MgSO4. Kita lihat dulu sediaannya. Kita ada yang 20% ataukah yang 40%. Apabila sediaannya 40%, maka dosis awal 4 gram MgSO4 40% ditambah dengan NaCl 100 ml selama 15-20 menit per IV
IVVD. Apabila 4 gram berarti 10 cc MgSO4 plus NaCl 100 ml. Untuk maintainnya, sisanya dari MgSO4 40% yaitu 15 cc RL 500 cc 4-6 jam dengan syarat pemberian MgSO4. 1. Tersedia antidotum. Yang kedua adalah refleks patella positif. Yang ketiga, nafas lebih dari 16 kali per menit. Nah, hentikan MgSO4 apabila 1. Terjadi intoksitas. Yang kedua, setelah 24 jam pasca persalinan atau 24 jam setelah kejang berakhir. Yang ketiga, berikan metildopa atau dopamet 3x1 250 mg atau nifedipin 1 kali per oral. Yang keempat, berikan oksigen 5 liter per menit, suruh ibu juga untuk miring ke kiri. Yang kelima adalah kolaborasi dengan dokter spesialis OB/GYN dan pastikan dokter anjurkan untuk induksi persalinan 5 unit oksitosin. Yang keenam, siapkan untuk persalinan spontan dengan vakum ekstraksi. Yang ketujuh, koordinasi dengan bank darah untuk ketersediaan apabila memerlukan untuk transfusi darah. Untuk selanjutnya, penata laksanaan persalinan sesuai dengan langkah-langkah persalinan normal atau vakum ekstraksi. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan dalam presentasi ini. Saran dan kritik bisa langsung ditulis di dalam kolom chat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.